Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebiliana. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai definisi tanah. Tanah adalah suatu benda alam yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan-bahan mineral sebagai hasil pelapukan batuan dan bahan-bahan organik sebagai hasil pelapukan sisa tumbuhan dan hewan, yang merupakan medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu yang terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan induk, dan jasad hidup. Bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan. Bahan penyusun tanah tersusun atas 4 komponen. Yang pertama, bahan mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Bahan padat mineral terdiri atas bibir batuan dan mineral primer, lapukan batuan dan mineral serta mineral sekunder. Bahan padat organik terdiri atas sisa dan rombakan jasad terutama tumbuhan zat humik dan jasad hidup penghuni tanah termasuk akar tumbuhan hidup. Air mengandung berbagai zat telarut sehingga disebut juga larutan tanah. Secara umum, bahan padatan menyusun sekitar 50% bahan tanah, 50% lagi berupa cairan dan gas. Bahan padatan terbagi menjadi sekitar 45% bahan mineral dan 5% bahan organik. Bahan cairan air dan gas udara secara bersamaan dan bergantian mengisi pori-pori tanah masing-masing dengan kisaran 20-30%. Selanjutnya yang kedua, komponen-komponen tanah. Komponen-komponen tanah terbagi menjadi yang pertama, mineral. Partikel-partikel mewujudkan tanah berupa campuran batu-batuan. Yang kedua, zat organik. Zat organik di dalam tanah berasal dari penguraian sisa-sisa tanaman dan hewan akibat kegiatan bakteri, jamur, dan organisme lain yang berfungsi untuk siklus perubahan zat-zat yang terdapat di dalam tanah. Yang ketiga, air dan larutan tanah. Air tanah mengandung segala macam yang terdapat di dalam tanah yang disebut larutan tanah. Yang keempat, udara yang ada di dalam tanah. Udara yang ada di dalam tanah mengisi rongga-rongga yang ada di sela partikel udara di sela-selanya. Organisme di dalam tanah. Organisme dalam tanah adalah flora yang terdapat di bagian atas dan lapisan tanah. Mikroorganisme seperti bakteri, ganggang bersel satu, ganggang bersel banyak, dan jamur. Selanjutnya, karakteristik dari tanah. Tubuh tanah tidak lain adalah batuan yang melapuk dan mengalami proses pembentukan lanjutan. Usia tanah yang ditemukan saat ini tidak ada yang lebih tua daripada periode tersier dan kebanyakan terpenduk dari masa Pleotosen tubuh tanah. Terbentuk dari campuran bahan organik dan mineral. Tanah non-organik hingga mengandung mineral. Sebaliknya, tanah organik, organo atau humusol terbentuk dari padatan terhadap bahan organik yang teregradasi. Yang selanjutnya, struktur lapisan tanah. Struktur lapisan tanah ini yaitu tanah terdiri atas lapisan-lapisan berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah. Batuannya yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan, dan lain sebagainya. Tanah terdiri dari tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas berwarna gelap dan hitam-hitaman. Tebalnya antara 10-30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas, topsoil, merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen tanah terdapat di lapisani yaitu mineral 45%, bahan organik 5% dan air 20-30% dan udara dalam tanah antara 20-30%. Tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas.
Lapisan tanah ini tebal antara 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Lapisan tanah ini jasa dihidup berkurang biasanya dipenuhi tanaman berumur panjang dan berat. Gangguan dalam panjang mencapai lapisannya. Bantuan dan induk tanah. Bantuan induk merupakan batuan asal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan ubah dengan mudah. Tetap sukar ditembus akar di lereng-lereng gunung. Lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin dalam lapisan mineral merupakan batuan yang belum mengalami proses pemecahan. Selanjutnya, struktur tanah. Tanah adalah bagian bumi yang tersusun atas mineral dan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Membantu pertumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur. Struktur tanah juga menentukan ukuran jumlah anggota tanah yang mempengaruhi pergerakan air, udara akan tumbuhan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai lapisan tanah. Nah, lapisan tanah ada lapisan tanah atas ini yang terdiri dari lapisan tanah yang berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisannya memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitupun dengan struktur tanah atau batuannya yang dikandung di dalam tanah, serta jenis kesuburan tanah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu struktur tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena membantu pertumbuhan tumbuhan dengan penyediaan hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada dari struktur tanah ini terbentuk dengan melalui agregasi berbagai partikel tanah yang menghasilkan bentuk atau susunan tertentu pada tanah. Susunan tanah ini dapat menentukan ukuran dan jumlah rongga antar partikel tanah yang mempengaruhi pergerakan air, udara, akar tumbuhan, dan organisme tanah. Dan beberapa jenis struktur tanah ini adalah remah, butir atau granular, lempeng, balok, prismatik, serta tiang. Pembagian jenis tanah yang dilakukan oleh para ilmuwan ada berbagai macam, yang itu dari berdasarkan USDA atau United States Department of Agriculture atau NTSOL adalah tanah yang terbentuk dari sedimen vulkanik serta batuan kapur atau metamors. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tanah. Nah, yang pertama itu ada jenis tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini terbagi menjadi tanah andosol. Nah, tanah andosol ini dari proses terbentuknya dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan, serta ciri-ciri dari tanah andosol berwarna kelabu hingga kuning pekat terhadap erosi dan sangat subur. Untuk pemanfaatan tanah andosol ini sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, dan cemara. Selain pada yang kedua yaitu tanah regosol. Proses dari terbentuknya tanah regosol ini yaitu dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar, dan ciri-cirinya yaitu berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Untuk pemanfaatan dari tanah regosol ini untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Selanjutnya yang ketiga ada tanah aluvial atau tanah endapan. Untuk proses terbentuknya tanah dari hasil erosi atau lumpur dan pasir halus atau di daerah-daerah dataran rendah. Untuk ciri-cirinya berwarna kelabu dan pekat terhadap erosi. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian sawah dan palawija.
Yang kedua ada tanah organosol. Nah, tanah organosol ini yang pertama ada tanah humus. Untuk tanah humus ini terbentuknya dari hasil pembusukan bahan bahan organik. Ciri-cirinya yaitu warna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Untuk pemanfaatannya yaitu sebagai lahan pertanian. Selanjutnya ada tanah gambut. Tanah gambut ini yaitu proses dari terbentuknya yaitu dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Untuk ciri-cirinya yaitu bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur, dan pemanfaatannya itu untuk pertanian pasang surut. Yang ketiga ada tanah litosol. Tanah litosol ini terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna sehingga butirannya besar atau kasar, dan ciri-cirinya itu tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir tak bertekstur, warna kandungan batu kerikil, dan kesuburannya bervariasi. Untuk pemanfaatannya masih alang-alang, bisa untuk hutan. Yang keempat ada tanah podzol. Tanah podzol ini proses terbentuknya di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Dan ciri-ciri dari tanah podzol ini warnanya pucat, kandungan pasirnya warsa tinggi dan sangat masam, peka terhadap erosi dan kurang subur. Yang kelima ada tanah laterit. Tanah laterit ini terbentuk tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara telah hilang dan meresap serta mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya itu berwarna coklat kemerah-merahan dan tidak subur. Pemanfaatannya untuk lahan pertanian. Selanjutnya yang keenam ada tanah mergel. Tanah mergel ini terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena pariwisata air hujan. Ciri-ciri dari tanah mergel ini tidak subur dan pemanfaatannya untuk hujan jati. Selanjutnya itu ada tanah terra rosa. Tanah terra rosa atau tanah kapur ini proses terbentuknya dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi, dan ciri-cirinya berwarna putih sampai kehitaman, miskin terhadap unsur hara. Pemanfaatannya yaitu untuk palawija, hutan jati. Selanjutnya itu mineral dan tumbuhan. Nutrisi mineral yang merupakan elemen utama yang diperoleh dalam bentuk anorganik ion dari dalam tanah. Meskipun nutrisi mineral siklusnya berkelanjutan pada semua organisme, tapi mereka dapat memasuki predominan biosfer ke seluruh sistem akar pada tumbuhan. Jadi dalam aksi tumbuhan sebagai mineral atau gerak bumi, dan pada daerah permukaan terluas akar dan kemampuan mereka untuk menyerap ion-ion anorganik pada konsentrasi rendah dari tanah membuat penyerapan mineral berlangsung sangat efektif. Prosesnya pada tumbuhan yang setelah dilakukan penyerapan oleh akar, elemen mineral akan ditranslokasikan ke berbagai bagian tumbuhan di mana mereka digunakan dalam banyak fungsi biologi. Nah, jadi mineral bagi tumbuhan itu yang pertama ada ketersediaan unsur-unsur hara atau mineral. Makro dan mikro tersebut sangat penting karena setiap zat mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Yang kedua, mineral bagi tumbuhan ini dapat mengakibatkan kebutuhan tumbuhan untuk setiap zat yang berbeda-beda jumlahnya. Selanjutnya yang ketiga, tumbuhan ini dapat memerlukan banyak unsur nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah banyak, sedangkan mineral lain diperlukan lebih sedikit. Mineral yang dibutuhkan mineral yang dibutuhkan ini yaitu unsur esensial dari hampir 60 elemen atau unsur yang terdapat di dalam tubuh tanaman. Untuk kriteria elemen atau unsur esensial ada menurut dari Arnon tahun 1950, dan kriteria elemen atau unsurnya adalah apabila yang pertama elemen diambil dari media tanam, maka tanaman akan tidak dapat melengkapi pertumbuhan vegetatif dan siklus hidupnya. Dan yang kedua, apabila
fungsi dari spesifik biokimia elemen tersebut tidak dapat diganti oleh elemen yang lain. Dan yang ketiga, elemen tersebut merupakan komponen yang diperlukan dalam pembentukan metabolit yang esensial. Untuk fungsi mineral bagi tumbuhan, yaitu mineral dapat diperlukan oleh tanaman terutama dalam transport. Misalkan suatu zat mineral berupa larutan hinggap pada salah satu daun, maka dalam hitungan detik zat tersebut diserap oleh ectoderms yang ada pada permukaan daun, dan tidak lama kemudian zat tersebut dialirkan ke bagian-bagian tanaman. Pada kejadian ini berkaitan erat dengan adanya proses fotosintesis di daun. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.